Ya, selamat datang di channel saya Bobo Bair Bagas Ira. Oke, di video kali ini saya bikin video yaitu tentang rasa-rasan warung kopi. Ya, tepat di warung kopi ya ini. Warung kopi saya ya. Jadi di sini saya mau cerita. Di sini ada sebelah saya ada teman saya yang bernama Mas Nopal. Bisa dipanggil Mas Gopel apa Mas? Ya? Nah, dengan ini kita mau rasa-rasan warung kopi yaitu rasa-rasan cerita mistis. Ya, suara Masnya bisa lebih besar karena di warung ya Mas ya. Jadi bisa. Banyak orang yang berbicara jadi nanti takutnya nggak masuk ke rekotan ya. Nah, di cerita kali ini Mas Nopal itu mau cerita hal mistis apa Mas yang pernah terjadi. Mungkin ada cerita mistis di warung ini. Wah, ini kan terkenal mistis di warung ini. Banyak Mas. Terus di apa di luar? Ceritakan Mas, apa cerita yang hal mistis? Ya selama gue nongkrong ya Mas ya. Di luar sama di sini tuh beda Mas. Kalau ya kan di luar kan pasti rame, terus ya tempatnya kan pasti juga nggak begitu ya kota lah maksudnya ya, banyak kan lampunya desa, ya, penerangan gitu. Yes. Terus kalau di sini tuh beda Mas. Kayak waktu ya aku kan di sini juga barusan kan Mas. Ikut nongkrong di sini sama teman-teman. Ya. 2 bulanan ya? Ya, ada ya? ya gimana Mas ya? Selama saya nongkrong di sini tuh banyak sih kayak kejadian-kejadian janggal gitu. Dari mulai kayak digedor, terus sampai ada orang minta tolong, ya seperti itu lah Mas. Biasa warungan ya. Dan di sini tuh sebenarnya saya sama Mas Nopal tuh punya cerita mistis di warung ini. Cuman Mas Nopal berani ngomong apa enggak karena ini berhubung waktunya juga hampir jam 11 malam dan takutnya Mas Nopal takut gitu buat cerita di warung mistis ini gitu. yang dibilang takut sih juga takut sih Mas. Kan di sini kan juga banyak sih warga-warga sini kan juga bilang sekitar jam 10 malam sampai jam 12 ke atas lah. Itu nggak boleh sih namanya teriak-teriak atau bicara-bicara kayak suara-suara lantang gitu lah Mas. Nah ya jadi sebelum cerita ini itu Mas Nopal sebenarnya pernah kejadian sama aku di sini. Nah di sini tuh pernah ceritanya kita tinggal berdua ya. Ada Mas Olan, ada Mas Adi sebenarnya. Cuma dia pulang karena ada firasat kurang enak. Terus mau pulang warung. Terus ternyata si Mas Nopal sama aku nih apa namanya kayak ada hal firasat aneh gitu. Nah, ya dan sebelum kejadian tuh Mas Nopal sebenarnya teriak dulu. Teriak sebelum kejadian itu sih kan di warung ini kan masih berempat. Nah, terus si Andri sama si Bulan itu kan pamit pulang dulu kan Mas ya. Tinggal kita berdua kan itu. Iya, betul. Terus Masnya di dalam mau bersih-bersih. Waktu itu gua sempetin buat ke depan Mas. Buat ke depan gua bikin video tuh sama sendirian kan di depan bikin video. Waktu gua bikin video sebelum gua bikin video kan gua di dalam teriak-teriak kan Mas itu. Nah, gua lupa kalau gua teriak-teriak itu udah jam 12 malam ya kan. Iya, betul. Terus gua keluar nyamperin Mas Sulan sama Mas Andri ya kan. Iya, dia mau pulang ya. Ya, dia pamitan mau pulang dulu. Mau pamitan mau pulang. Ya udah, dia pulang, terus saya masih di depan. Gua bikin video tuh Mas. Waktu gua bikin video, terus gua mau matiin kamera, tiba-tiba gue denger Mas. Gue denger tuh ada yang teriak. Ya kayak manggil gue gitu. Woi, itu 2 kali. Ya gue selalu respon lah Mas ya. Gue anggap itu cuma orang gitu. Nah, waktu gue udah matiin kamera, yang ketiga baru Mas. Yang ketiga itu ada orang kayak wanita itu nangisnya ngintih gitu. Itu pas Mas Nopal lari itu dari luar masuk ke dalam dari pintu sebelah sini. Nah, itu apa namanya? Mas Nopal itu lari itu saya dengar ada suara rintian nangis cewek.
waktu itu dan suara nangis ada cewek suara ya. suara nangis cewek tuh wah semua mas ini Ya, dulu ya saya merinding tahu semua. itu. Saya lagi pas hitung-hitung uang ya, mau pulang. Biasa kalau warungan kan pasti Iya. hitung uang mau pulang. Nah itu denger banget suaranya tuh kecil. Kalau orang bilang tuh suara kecil itu dia semakin dekat. Kalau suaranya keras dia jauh. Iya. Nah baru tuh di situ saya merinding setengah mati, tapi dia pegangan sama saya karena dia takut, Mas. takut. Nah di situ udah berhenti. Habis kejadian itu, nah disitulah apa kita dengar suara orang Menangis itu jelas Bapak, banget itu kan suara terus ada orang minta tolong itu kan terus ada suara jalan. ya orang jalan itu mas lah itu Iya. denger banget itu sumpah Suara jalan itu denger banget di depan pintu yang sebelah sini. Tuh dia di dekat jalan raya. Pelan, suaranya pelan, inti. kan takutnya kan gua kesini kan naik sepeda mas kan Ya, sepedanya gua taruh sepeda depan. depan itu di depan. Nah, takutnya sepedanya itu hilang. ya itu gua kira kan orang gitu Ya. terus ya gua ya saking takutnya gua sembunyi di dapur ya kan Nah, terus saya suruh sampean kan ngecek mas ke depan ya kan Iya. saya suruh ngecek ke depan itu orang apa enggak gitu gua penasarannya itu waktu sampean ngecek ternyata nggak ada orang gitu lah itu semua mas malah semua bulu wah merinding semua ya. Nah, pas di situ udah agak hening. iya ini Terus akhirnya aku mutusin keluar ya, mutusin keluar buat lihat kondisi di depan karena takutnya sepedanya si Nopal tuh hilang. Karena ada langkah kaki tadi kan, kita nggak tahu, nggak kira kan. itu sampai gua nggak berani pulang loh mas sampai nganter ya kan itu Ya, sampai dianter terus sampai akhirnya ke rumah. keluar, pas ngeliat sepedanya nggak ada, ternyata nggak ada orang sama sekali. Aku lihat kiri kanan kosong. Nah, di situ tuh. itu sih kenapa jelas banget mas itu sumpah. itu hal paling menakutkan dan Itu seumur hidup baru saya alamin di kali ini ya. Iya, Itu saya ngelihat sosok mbaknya itu ada di atas pohon. bener mas Itu yang saya rasain nggak sama sekali nggak bisa ngomong, cuman puter badan, terus merinding sampai seluruh tubuh, terus nggak bisa teriak sama sekali. Itu yang saya alamin. Terus akhirnya saya mutusin sama Mas Nopal buat pulang ke rumah. Nah, pas saya pulang ke rumah, saya bilangin sama Mas Nopal pas tutup pintu tuh, tutup pintu, ayo Pal pulang, Pal pulang, terus kan saking takutnya itu ya, kan saking takut ya. nggak berani pulang sendiri. Soalnya di sini tuh posisinya kita ada jam 12 lebih ya, jam 12 lebih. Apa namanya? Terus posisi kita tuh udah sepi sama sekali, nggak ada jalan yang raya lewat. sama sekali nggak ada yang lewat, sepi banget hari itu, gelap ya Mas ya, gelap banget. Gila banget Akhirnya saya nganterin Mas Nopal karena Mas Nopal takut naik sepeda, takutnya takutnya. Nah, terus apa namanya? Dan di perjalanan kita pulang itu kita cerita itu mas tapi waktu itu gua pulang langsung mas itu badan gak enak semua Ya, langsung gua badan. suruh mama gua ngerokin kan itu wah masuk angin semua ya gara-gara kejadian itu habis kejadian itu udah kapok mas nggak berani teriak-teriak lagi ya karena Ya. kan udah ada dibilangin sama masyarakat sini buat jam pelajaran 10 lah, ya gitulah buat kita pelajaran karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu bener apa enggak Bener apa itu enggak, ceritanya nggak tahu, ya. orang tuh fiktif apa enggak gitu loh. ya kan bisa merasakan kan bisa sendiri gitu mas Ya jadi pas kita pulang itu sempat kita cerita di grup WA. Nah ternyata Mas Olan itu ngeliat katanya apa ngeliat gitu. ya ngelihat sebelum kejadian kita di apa kasih tahu itu loh, itu Mas Olan udah tahu duluan dan akhirnya dia mutusin buat pulang. Nah gimana buat penonton keseruannya part kedua, nanti kita ajak Mas Olan atau nanti ada Mas Andri ya. Mas Andri juga sih. Ya Mas Andri, karena Mas Andri juga dia orangnya bisa ngeliat lah, bisa ngeliat lah orang yang di tongkrongannya yang bisa lihat tuh mukanya Mas Andri. Holland tuh juga sebenarnya agak bisa dia. Nah itu kita bakal ngundang Mas Holland sama Mas Andri part 2 nya. Jadi aja lah ya gimana keseruannya udah
Udah mulai merinding nih. Udah malam ya. Udah mulai merinding. Gimana keseruannya rasa-rasan warung kopi Iya. part 2? Tonton terus videonya, jangan sampai habis. Terus jangan lupa subscribe ya udah di bawah. Subscribe di bawah. Nyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan notifikasi dari YouTube Pak. Jadi see you di next video. Salam. Bye maksimal.